penataan wilayah, alhamdulillah dari mulai infrastruktur, dari mulai rumah tidak layak huni sampai ke jembatan gantung, alhamdulillah sampai saat ini kita terus berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah sampai saat sekarang infrastruktur yang ada di Desa Cimanuk sampai saat sekarang kurang lebih 80% sudah terrealisasi. 80% sudah terrealisasi. Jadi tinggal sekarang ini sisanya berapa persen dan pengalihan kepada kelompok tani, kepada pendidikan, kepada ekonomi. Ini sekarang kami lagi tata. Alhamdulillah sampai saat sekarang kita kemarin sempat concern ke PAUD lewat dana desa. Alhamdulillah dari posyandu juga kita manfaatkan untuk PAUD. Jadi dua fungsi, jadi tidak hanya untuk penimbangan aja, tapi di sana juga dimanfaatkan untuk pendidikan PAUD untuk Desa Cimanuk. Untuk pelayanan publik sampai saat sekarang juga persis dengan yang tadi apa yang saya katakan, tidak ada masalah, dan selama ini pelayanan publik mengapresiasi dengan adanya kantor yang kami bangun lewat dana desa juga. Alhamdulillah mereka juga merespon dengan baik dan tidak ada hal-hal yang kira-kira dianggap ini ada masalah dengan pemerintah desa dengan masyarakat. Badan usaha milik desa ini dijadikan barometer. Dijadikan barometer karena apa? Karena maju mundurnya desa ini ada di BUMDes menurut saya. Nah, saya menyumbangkan ide dan saran di dalam BUMDes ini. Kenapa saya mengambil sampah? Karena sampah ini menurut saya sangat kompleks, sangat berisiko tinggi. Ketika kita tidak bisa kita kendalikan di tahun 2019, tahun 2020 dan selanjutnya, ini akan terjadi penjajahan wilayah kita oleh sampah. Kenapa saya menciptakan bagaimana supaya sampah ini menjadikan nilai uang? Dan alhamdulillah sampai saat sekarang, dan saya beberapa lembaga dan dari beberapa kedinasan yang sudah mengunjungi ke Desa Cimanuk mengenai pengelolaan limbah yang kami kelola sampai sekarang, dan alhamdulillah ini sudah masuk PAD, dan besar kecilnya itu namanya usaha. Apalagi kami masih prematur, ya masih dalam pembelajaran, tetap masih perlu dukungan dari pihak pemerintah daerah, terutama dari penyertaan modalnya, dan untuk menciptakan lingkungan bersih ini kita wujudkan lewat BUMDes ini. Jadi akibat adanya pengelolaan sampah untuk Desa Cimanuk sampai saat sekarang alhamdulillah terkendali, mengenai irigasi air bersumber, mengenai resiernya segala macam-macam, itu sampahnya udah bisa terkendali dan kita tampung. Dan di sini kita ciptakan agen-agennya untuk menampung sampah itu dan dimasukkan kepada BUMDes. Dan ini udah bisa terlaksana. Alhamdulillah, karena khas di Desa Cimanuk itu kulinernya, yaitu kuliner apem. Alhamdulillah bisa mengangkat perekonomian yang ada di Desa Cimanuk. Karena ini biar bagaimana warisan leluhur kita yang tidak bisa kita buang, dan memang ini bisa mengangkat perekonomian di Desa Cimanuk pada khususnya. Alhamdulillah berkat kuliner yang itu tadi yang dikatakan produknya produk apem yang khas Cimanuk itu, alhamdulillah masyarakat sampai saat sekarang bisa menguliahkan anaknya, bisa menyekolahkan anaknya, tapi bisa memesantrenkan anaknya. Sampai saat ini tahun 2019 saja dari dana desa bisa terserap 819.524.000. Pengalokasian dana desa yang kita bisa serap saat ini ya 352.825.000, dan bagi hasil pajak retribusi daerah alias BPHRD di sini 28.381.000. Dan kemarin alhamdulillah juga kita dapat bantuan dari provinsi, Banprop itu 50 juta. Jumlah pendapatan transport itu di saat itu 1.290.730.000. Juga yang sudah realisasi penggunaan anggaran itu ya satu, saya katakan penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa kurang lebih 429.421.800, dan bidang pelaksanaan pembangunan desa 696.217.200. Juga bidang kemasyarakatan
Nah, bidang kemasyarakatan juga kita perhatikan di sini. Alhamdulillah udah terrealisasi 40.891.000 dan bidang pemberdayaan masyarakat 24.200.000. Juga penyelenggaraan modal BUMDes sampai sekarang alhamdulillah udah terrealisasi 100 juta dan itu udah masuk PAD dan semuanya udah terrealisasi 100%. Budidaya ikan alhamdulillah sampai saat ini karena apa? Karena kesuburan, kemakmuran, kemahrifah Rojinawi di Desa Cimanuk ini semuanya tersedia sebenarnya. Cuma tergantung SDM-nya dari masyarakatnya, airnya, biar kemarau panjang ataupun apa, tetap di Desa Cimanuk ini masih diairi. Sungai-sungainya masih tidak pernah kekeringan. Makanya kenapa mereka menghayal dan bermimpi bagaimana budidaya ikan ini supaya terus berkembang. Jenis ikannya ikan mas, ikan nila, juga lele. Dan emang sekarang udah banyak dipasarkan di pasar-pasar tradisional.